Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki dan Putra. Saya dari Fakultas Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 19. Dengan NIM 201905207172. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas soft skill public speaking dengan memilih tema dampak pandemi COVID-19 di bidang sosial dan hukum. Baiklah, pertama-tama di sini saya mengapa memilih tema dampak pandemi COVID-19 ini, dikarenakan beragam persoalan di segala sektor. Mengakibatkan dari wabahnya pandemi COVID ini, banyak terjadi masalah di masyarakat Indonesia ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Muhammad Mahfud, mengemukakan hukum di Indonesia mempunyai beberapa tahapan, dimulai dari segi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Pembuatan hukum saat ini dalam arti hubungan antara pemerintah dan DPR untuk membuat produk-produk legislasi masih tetap berjalan seperti biasa, namun dengan pola yang berbeda. Dengan rapat dan pembahasannya pun melalui media online. Dalam situasi seperti ini, pemerintah masih bisa membahas rancangan undang-undang dan undang-undang. Selain itu, persidangan di pengadilan pun berjalan seperti biasa dengan memperhatikan aturan pencegahan COVID-19. Namun agak sulit untuk bergerak leluasa dan kreatif sebelum ada pandemi ini. Dari pendapat saya pribadi, dampak yang sangat terasa dari pandemi COVID-19 ini yaitu tingkat kriminalitas umum di beberapa daerah mengalami peningkatan signifikan. Itu pun disebabkan oleh situasi pandemi yang melumpuhkan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari laporan-laporan aparat daerah serta kriminalitas yang sering terjadi di era masyarakat Indonesia dengan motif pencurian. Pasca pandemi ini terjadi, akan ada suatu perubahan pada sistem atau konsep ekonomi yang kita kenal, yaitu new normal ekonomi, seperti the Great Depression yang terjadi pada tahun 1930 di Amerika. Konsep ekonomi baru ini yang lahir karena terjadi krisis yang besar. Dari sepengetahuan saya, berbeda dari krisis-krisis ekonomi yang sebelumnya, krisis karena adanya pandemi COVID-19 ini, yang terkena dampak besar adalah usaha mikro. Usaha mikro ini dibutuhkan insentif lanjutan pada kekuatan utama ekonomi nasional untuk memulihi ekonomi di bidang usaha mikro, pariwisata dan pangan. Selain itu, dibutuhkan juga penguatan fiskal sebagai syarat mitigasi dan kebijakan moneter lebih longgar dalam bentuk relaksasi kredit dan pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor ekonomi utama dan mikro. Dari
beberapa yang pernah saya baca dan pengetahuan saya, alumni yang berkarir di dunia pembankan di Belgia mengenai keadaan ekonomi saat pandemi di sana. Dikatakan di Uni Eropa saat ini keadaannya jauh berbeda dengan Indonesia. Bisa dilihat dari kebijakan fiskal dan moneternya. Di Belgia sendiri pun untuk menjaga penyebaran virus diperlakukan dengan cara melakukan lockdown. Nah, kalau menurut saya di Indonesia dengan adanya diperlakukan dengan cara lockdown di beberapa daerah yang zona merah, itu menurut saya tidak worth it. Dikarenakan dari pendapat saya, kepada para pelaku usaha mikro dengan memberikan uangan bulanan dan meminta perusahaan besar untuk menjaga likuiditasnya. Meskipun sudah ada jaminan, tapi pemerintah kredit masyarakat di sini cukup tinggi, dan saya rasa jalan yang bisa kita ambil melakukan PSBB yang tepat untuk Indonesia, dikarenakan jika memperlakukan lockdown, pemerintah akan kewalahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.